Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga kepada ibu dosen. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Zeni Murtafiati Mizani MPDI selaku pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan materi yang kali ini berjudul Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan makalah ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama, Firdausi Alif Mufidah, yaitu saya sendiri, dan rekan saya Erwin Apriliani. Nah, di dalam makalah kami nantinya akan ada dua pembahasan, yakni yang pertama sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia, dan yang kedua adalah pendidikan tinggi Islam di era sekarang. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia pada dasarnya didorong oleh dua faktor utama. Yang pertama, faktor intern, yaitu sebelum adanya pendidikan tinggi Islam di Indonesia, telah ada beberapa perguruan tinggi umum di Indonesia, antara lain Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta, dan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Kemudian yang kedua, faktor ekstern, yaitu respon atas kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air dan masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia. Sesuai dengan kebijakan kolonial Belanda, bahwa yang menjadi mahasiswa di lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh kolonial Belanda adalah kaum elit bangsa Indonesia. Maka sejak saat itu umat Islam di Indonesia berkeinginan dan bercita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi. Cita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi tersebut akhirnya terwujud pada tanggal 8 Juli 1945. Didirikanlah STI atau Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah pimpinan Profesor Abdul Qahar Muzakir. Pada tanggal 10 April 1946, STI dapat dibuka kembali di kota Yogyakarta. Pada November 1947, dibentuklah Panitia Perbaikan STI yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia pada tanggal 10 Maret 1948 dengan 4 fakultas, yaitu Fakultas Pendidikan, Fakultas Agama, Ekonomi, dan Hukum. Dan pada Januari 1950, sejumlah pimpinan Islam dan para ulama juga mendirikan sebuah universitas Islam di Solo. Dan pada tahun itu juga, Fakultas Agama yang semula berada di Universitas Islam Indonesia akhirnya diserahkan kepada pemerintah, yakni Kementerian Agama, dan kemudian dijadikan perguruan tinggi agama Islam negeri dari golongan Islam. Pada 24 Agustus 1960 diresmikan Institut Agama Islam Negeri di Yogyakarta sebagai gabungan antara PT AIN yang berkedudukan di Yogyakarta dan Akademik Dinas Ilmu Agama atau ADIA yang berkedudukan di Jakarta. IAIN bermula dengan dua bagian, yaitu dua fakultas yang berkedudukan di Yogyakarta dan dua fakultas yang berkedudukan di Jakarta. Di kedua tempat ini, IAIN cepat berkembang sebagai sebuah institut
dengan 4 fakultas yang setiap fakultasnya ditetapkan kuliah selama 3 tahun dan dapat dilengkapi dengan spesialisasi 2 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terlepas dari pusatnya. Nah, hingga abad ke-20 ini sudah ada 14 cabang IAIN. Didirikannya cabang IAIN ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih luas terhadap masyarakat. Nah, pada tahun 1997 ini sebanyak 40 fakultas IAIN dilepas menjadi 36 STAIN. Pada abad ke-21 sejumlah IAIN merubah nama menjadi UIN. Hal ini dikarenakan mereka memiliki fakultas serta jurusan di luar studi keislaman. Apa saja itu nanti bisa dilihat di makalah. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni tentang pendidikan tinggi Islam di era sekarang. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak dibukanya sekolah tinggi Islam pada saat menjelang kemerdekaan. Perguruan tinggi Islam ini merupakan sahutan dari kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air ini. Nah, akan tetapi dinamika masyarakat terus bergulir dan tidak bisa dihempang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dahsyat terhadap kehidupan masyarakat, baik cara pandang maupun gaya hidup. Tantangan-tantangan perguruan tinggi Islam di era sekarang maupun yang akan datang itu saya hanya mengambil 3 yang umum, yakni yang pertama tantangan globalisasi, kemudian tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga adalah tantangan moral. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tantangan globalisasi. Dunia tanpa batas adalah kenyataan saat ini. Jadi arus keluar masuk teknologi maupun manusia bahkan saling mempengaruhi kebudayaan itu tidak bisa kita hindarkan. Dari hal tersebut pasti akan terjadi persaingan globalisasi. Di dalam persaingan globalisasi ini yang diutamakan adalah mutu. Jadi peranan perguruan tinggi semakin dominan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Jadi perguruan tinggi ini harus meningkatkan mutunya. Selanjutnya adalah tantangan ilmu teknologi. Nah, di sudut pandang keilmuan Islam, ilmu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perennial knowledge atau ilmu yang bersumber dari wahyu, dan yang kedua adalah acquired knowledge yang ilmu yang diperoleh dari manusia. Idealnya lembaga pendidikan tinggi Islam ini mengembangkan kedua ilmu tersebut secara seimbang. Nah, dalam rangka perancangan ini sekarang telah dipikirkan IAIN untuk berubah nama menjadi UIN, karena institut itu hanya membahas satu ilmu pengetahuan, sedangkan UIN itu membahas beberapa ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah tantangan moral. Salah satu dampak negatif dari kemajuan ilmu dan teknologi serta globalisasi ini adalah munculnya semangat hedonisme. Apa sih hedonisme itu? Hedonisme adalah pandangan bahwa tujuan kehidupan adalah untuk mencapai segala kenikmatan fisik dengan segala upaya tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan ia dapat setelahnya. Hedonisme ini bisa dikatakan dengan istilah lain, yakni cinta pada dunia beserta segala kemewahan yang terlihat dan dirasakan oleh panca indera manusia. Nah, hal ini kan sangat bertolak belakang dengan syariat Islam, yang mana agama Islam itu adalah agama dunia akhirat ya. Jadi tidak hanya memperhatikan kebutuhan di dunia, akan tetapi juga di akhiratnya. Nah, sebagai umat Islam seharusnya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Dalam hal ini seharusnya pemerintah maupun lembaga pendidikan Islam harus menekan hilangnya filsafat hedonisme ini terhadap peserta didiknya.
Selain tantangan-tantangan tadi, saya di sini akan sedikit memaparkan tentang analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen perencanaan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang dimiliki di dalam sebuah organisasi. Nah, tentunya setelah kita melakukan pengumpulan data dan informasi, pasti kita akan menjadi tahu di mana sih posisi kita sekarang ini begitu. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang S atau strength atau kekuatan yang dimiliki oleh organisasi atau keunggulannya organisasi. Jika dikaitkan dengan pendidikan tinggi Islam ini, yang pertama adalah dukungan landasan filosofi Pancasila, sila pertama ya, dan kemudian Undang-Undang Dasar 1945 beserta keputusan-keputusan politik yang memberi peluang untuk eksisnya pendidikan tinggi Islam. Kemudian yang kedua ya, dukungan umat Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah banyaknya lembaga pendidikan Islam tingkat dasar dan menengah yang menjadi raw input bagi pendidikan tinggi Islam. Kedua adalah weakness atau kelemahan di dalam suatu lembaga pendidikan tinggi Islam ataupun suatu organisasi. Yang pertama adalah pendanaan yang terbatas, kemudian sumber daya manusia itu kualitas dan kuantitasnya itu masih terbatas. Yang ketiga adalah terbatasnya sarana dan fasilitas. Kemudian yang keempat adalah terbatasnya aset-aset yang dapat dikembangkan guna dijadikan sumber dana. Dapat kita kategorikan ya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi lembaga pendidikan. Jadi S dan W tadi adalah faktor internal atau dari dalam lembaga pendidikan, sedangkan O dan T adalah faktor dari luar lembaga pendidikan. Kemudian O, opportunities atau peluang. Nah, peluang ini mencakup harapan masyarakat, terutama umat Islam terhadap eksisnya pendidikan tinggi Islam. Kemudian semakin sadarnya masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, tentang pentingnya pendidikan tinggi Islam di era globalisasi seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah semakin banyak lembaga pendidikan tinggi Islam yang berkualitas. Nah, apabila organisasi ini dapat memanfaatkan kondisi di lingkungan, maka peluang ini bisa menjadi sebuah kemajuan begitu untuk lembaga pendidikan tersebut. Yang terakhir adalah threats atau tantangan atau elemen eksternal yang dapat menimbulkan masalah di luar kendali lembaga pendidikan yang bisa saja membahayakan. Nah, tantangan seperti apa toh? Yang pertama adalah masih banyaknya perguruan tinggi yang masih dalam proses pembinaan. Terus yang kedua adalah belum terumuskannya islamisasi ilmu, sehingga ciri keislaman pada universitas ini belum kelihatan dengan jelas begitu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.